Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Maulana. Saya adalah seorang guru bahasa Inggris, sekaligus seorang kepala sekolah SMP Bani Taqwa di kota Bekasi. Saat ini, saya sedang menyelesaikan masa kuliah saya di Magister Teknologi Pendidikan Universitas Islam As-Safiyyah, Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Cyber Education yang diampu oleh dosen Bapak Uwais Anis Khairupan. Dalam video ini, saya akan menjabarkan tentang pemikiran saya jika saya menjadi seorang desainer e-learning. Sebelum saya memasuki pemikiran saya atau ide-ide saya jika saya menjadi seorang e-learning, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang kenapa pembelajaran di sekolah saat ini menjadi penting untuk menggunakan e-learning. Saat ini kita tahu bahwa siswa-siswi kita adalah mayoritas generasi Z, khususnya saya yang menjadi seorang pendidik di sekolah menengah pertama. Sehingga penggunaan e-learning ini sedang digemari, ya, penggunaan pembelajaran berbasis internet, berbasis website, berbasis Android, ini sedang digemari dan sedang marak, ya, sedang disenangi oleh mayoritas siswa-siswi kami, ya, karena tadi mayoritasnya adalah mereka adalah generasi Z. Bahkan kami pernah melakukan sedikit survei kepada siswa-siswi kami tentang apakah mereka lebih senang ujian atau melaksanakan evaluasi belajar menggunakan paper, kertas, atau menggunakan Android. Ya, saat itu hasilnya mayoritas siswa kami yang berjumlah kurang lebih 500 siswa itu memilih lebih senang menggunakan Android. Setelah kami tanya kenapa, ya, mayoritas mereka bertanya karena lebih simple dan lebih menyenangkan belajar atau ujian menggunakan Android. Padahal kita sebagai Bapak Ibu gurunya berpikiran siswa akan kesulitan jika mereka harus membaca teks yang cukup panjang di dalam soal, ya. Mereka butuh zoom out, kemudian zoom in, digeser kanan, geser kiri. Tapi ternyata bagi murid kita yang generasi Z itu adalah sebuah hal yang biasa, karena mereka sehari-hari tidak lepas dari mengoperasikan Android atau smartphone. Ini menjadi sebuah fenomena di dunia pembelajaran kita, khususnya di sekolah. Kemudian latar belakang yang kedua adalah penggunaan e-learning ini ternyata menciptakan suasana belajar yang fun. Kebetulan memang kami sudah melaksanakan pembelajaran e-learning di sekolah, ya. Beberapa guru kami juga sudah praktek, termasuk saya. Ini testimoninya sangat baik, ya, dari anak-anak, ya, termasuk ketika mereka simpelnya saja ujian menggunakan Google Form, testimoni mereka adalah mereka tidak merasa seperti belajar. Jadi mereka seperti mengerjakan game atau mengerjakan kuis dalam mengerjakan soal. Ya, inilah mengapa fenomena atau latar belakang ini menjadikan e-learning ini bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi penggunaan e-learning ini sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, karena ternyata dengan menggunakan e-learning di pembelajaran di sekolah, ini siswa-siswi kita, khususnya di sekolah saya yang sudah kami survei, ini merasa nyaman, senang untuk belajar, karena testimoni mereka tidak seperti belajar, tapi seperti bermain, padahal mereka sedang belajar. Kemudian saya kaitkan dengan desain e-learning yang cocok untuk pembelajaran di sekolah.
tentunya adalah sebuah learning management system. Dikaitkan dengan temanya, jika saya menjadi seorang desainer e-learning, tentunya saya ingin mendesain sebuah learning management system untuk siswa dan juga untuk guru yang bisa diaplikasikan di sekolah. Ya, kita bahas dari fitur untuk siswanya dulu. Untuk siswa, tentunya LMS yang baik menurut saya adalah LMS yang mencakup materi mata pelajaran yang variatif, menarik, dan juga interaktif, ya, serta mengakomodir variasi gaya belajar dari siswa. Karena kita tahu ya, gaya belajar siswa ini bervariasi, ada yang visual, ada yang auditory, dan juga ada yang kinestetik, bahkan ada juga yang campuran. Maka e-learning ini harus bisa, materi-materi yang ada di dalam e-learning ini bisa mencakup atau mengakomodir dari variasi gaya belajar siswa-siswi kita. Ya, nah, apa saja yang harus ada dalam materinya? Tentunya dalam materinya saya membayangkan kita harus memiliki peta konsep, yaitu pokok-pokok bahasan dari sebuah bab mata pelajaran yang penting untuk diketahui, difahami, dan diaplikasikan oleh siswa dalam otaknya, sehingga sering disebut dengan peta konsep. Ya, jadi setiap bab di mata pelajaran dalam e-learning tersebut itu disediakan peta konsep. Kemudian tidak hanya peta konsep, disediakan juga PPT atau bentuknya paparan PowerPoint yang interaktif, yang disediakan juga mungkin ketika diklik ada gambar yang bisa bergerak, kemudian ada suaranya juga, ya, dan juga sesuai dengan namanya PowerPoint, itu pokok-pokok bahasan yang perlu diketahui dalam bab mata pelajaran itu. Selain itu juga ditambahkan juga dengan video pembelajaran animasi yang menarik atau interaktif. Jadi khususnya yang gaya belajarnya audio visual, maka menonton video animasi ini akan menjadi sebuah pengalaman belajar yang lebih menyenangkan, ya, daripada harus hanya membaca buku sendiri atau dijelaskan oleh guru, ya. Tapi belajar lewat video animasi itu akan lebih menarik lagi. Jadi setiap mata pelajaran, setiap babnya itu dilengkapi, ada peta konsep, ada PPT interaktif, dan juga ada video animasinya. Ya, selain tentunya ada e-book, ya, ada buku atau paparan atau modul yang bisa diakses oleh siswa di bagian mata pelajarannya. Kemudian selain ada fitur konten mata pelajaran, dalam LMS itu baiknya juga ada fitur latihan-latihan soal mandiri untuk siswa. Jadi siswa tidak perlu ditugaskan atau tidak perlu minta tugas dari gurunya. Itu jika ingin setelah menonton video animasi, setelah membaca e-book, setelah tadi membaca PowerPoint interaktifnya, itu siswa diberikan latihan-latihan soal atau kuis secara mandiri yang model soalnya itu bervariasi, tidak hanya multiple choice atau pilihan ganda. Mungkin bisa ada pilihan ganda yang jawabannya lebih dari satu, kemudian ada mencocokkan atau menjodohkan, ada isian singkat, ada esai, ya, ada membandingkan, ya. Nah, itu supaya tentunya meningkatkan salah satu skill 4C, yaitu critical thinking, ya, dan juga kreatif, ya, karena kalau evaluasi soalnya hanya pilihan ganda tentu kurang kritis dan juga kurang kreatif juga, ya. Jadi untuk siswa paling tidak materi-materi pembelajarannya itu lengkap, variasi, dan juga tadi mengakomodir gaya belajar. Selain itu juga ada latihan soal secara mandiri yang bisa diakses dalam LMS itu kapanpun, dimanapun, ya, yang penting bisa terkoneksi dengan internet, maka siswa bisa belajar saat itu juga. Kemudian fitur LMS untuk guru, ya, sama dengan siswa tadi, ya, guru juga bisa mengakses mata pelajaran atau konten materi mata pelajaran yang menarik, variatif, dan juga interaktif, sama, ya. Jadi tidak hanya siswa, guru juga bisa mengakses, ada peta konsep, ada PPT interaktif, ada video pembelajaran animasi, ya, sehingga ketika misalkan kita di dalam kelas
ya, kita tinggal menugaskan siswa saja. Ya, silakan amati video animasi dari bab ini. Semuanya buka LMS, kemudian dibuka, kemudian nanti menerapkan semuanya menyaksikan video di smartphone-nya masing-masing. Setelah itu baru kita pandu dengan mungkin diskusi, kemudian presentasi dan lain sebagainya. Maka guru pun akan banyak mendapatkan bahan ajar yang variatif dan tadi juga mengakomodir variasi dari gaya belajar siswa-siswinya. Ya, sehingga ya kreativitas mengajar guru tentunya akan sangat terbantu jika kita memiliki LMS yang mendukung ya e-learning dan juga kolaborasi dengan kegiatan pembelajaran di tatap muka di sekolah juga. Selain materi pembelajaran, selanjutnya ada fitur pembuatan soal. Ya, karena selama ini kan guru juga kita tahu administrasinya cukup banyak, harus membuat soal ujian, harus ada administrasi mengajar, apalagi kalau sekolahnya mau diakreditasi gitu ya. Nah, ini kalau ada LMS yang sudah menyediakan fitur bank soal, ya, maka guru ketika mau menugaskan siswa atau mau memberikan evaluasi atau ujian untuk siswanya, bisa tinggal memilih soal dari bank soal. Jadi tidak perlu harus mengetik ulang, mencari-cari, browsing-browsing, tapi sudah disediakan bank soal dari mata pelajaran yang ada, kemudian nanti bisa memilih ya tingkat kesukaran soalnya. Ada yang sulit, ada yang sedang, dan juga ada yang mudah. Ya, nah, nanti tinggal kita buatkan fiturnya, nanti kemudian menugaskan. Nah, siswa juga ketika mengerjakannya di LMS itu sudah ada waktu yang ditentukan dan juga bisa diaksesnya di waktu yang sudah diset oleh si gurunya tersebut. Ya, itu LMS yang ingin saya kembangkan seperti itu untuk guru. Ada materi, ada fitur pembuatan soal. Kemudian fitur penilaian, ya, jadi tidak hanya memberikan soal atau memberikan ujian yang tadi dilengkapi dengan bank soalnya, tapi juga setelah siswa mengerjakan secara sistem itu sudah masuk ke sistem penilaian guru, yang mana kadang guru ini kan direpotkan dengan yang namanya penilaian, mengoreksi, kemudian nanti membuat flagger nilai, kemudian nanti membuat raport, ya. Maka fitur sistem penilaian ini terkoneksi dengan e-raport, sehingga setelah siswa mengerjakan soal evaluasi, ya, itu secara otomatis guru akan mendapatkan hasil skornya, hasil nilainya dari siswa. Jadi tanpa harus menggunakan melakukan evaluasi atau mengoreksi lagi satu-satu, ini secara sistem, ya, secara sistem sudah keluar skornya, ya. Kemudian setelah itu yang tidak kalah penting adalah e-raportnya dan juga administrasi yang ada di LMS ini itu disesuaikan dengan standar-standar administrasi pembelajaran dari Kemdikbud atau juga dari dinas pendidikan setempat, sehingga pada saat nanti guru di sekolah tersebut nanti melaksanakan akreditasi atau penilaian kinerja guru atau ada penilaian kerja kepala sekolah, format-format yang ada di LMS itu tinggal di print, kemudian tinggal dijadikan bukti fisik, ya, untuk bisa digunakan proses penilaian kinerja atau juga akreditasi di satuan pendidikan tersebut. Karena di lapangan yang sudah saya rasakan, sudah banyak yang menjual LMS, ya, kepada pihak sekolah, tapi masih minim sekali yang fitur-fiturnya ini menyesuaikan dengan format-format dari Kemdikbud atau dari dinas pendidikan setempat, sehingga ketika kita diminta administrasi guru, administrasi mengajar, itu masih harus menyesuaikan lagi. Ini menjadi sebuah permasalahan, dan jika saya menjadi seorang desainer e-learning untuk membuat LMS di sekolah, maka salah satu poin yang ingin saya kembangkan adalah tadi, ya. Jadi fitur-fiturnya itu nanti otomatis sudah disesuaikan dengan format-format dari Kemdikbud dan juga dari dinas pendidikan setempat, sehingga akan memudahkan guru, memudahkan kepala sekolah jika nanti
dilaksanakan akreditasi atau dilaksanakan penilaian kinerja setiap tahunnya. Baik, itulah gagasan saya tentang jika saya menjadi seorang desainer e-learning, yang mana saya memiliki gagasan tentang membuat sebuah learning management system di sekolah yang bisa digunakan guru maupun siswa untuk pembelajaran secara online di rumah atau secara offline di sekolah, ya, dengan learning management system yang tadi sudah saya jabarkan. Tentunya untuk mewujudkan e-learning itu dibutuhkan riset yang mendalam serta peran serta dari para ahli seperti ahli IT, ahli konten mata pelajaran, ahli media, dan mungkin ahli-ahli yang lainnya, ya. Namun saya punya harapan semoga suatu saat saya sebagai seorang teknolog pendidikan bisa mewujudkan e-learning tersebut. Demikian pemikiran saya tentang jika saya menjadi seorang desainer e-learning. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.